Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya teman-teman. Nah, hari ini aku akan membahas kasus yang sudah banyak di-request sama kalian, yaitu Golden State Killer. Dia adalah seorang serial killer yang memiliki banyak julukan karena melakukan banyak kejahatan di area berbeda daerah California. Dari mulai tahun 1970-an sampai tahun 1986. 13 pembunuhan, lebih dari 50 pemerkosaan, dan lebih dari 100 kasus perampokan. Jadi benar-benar banyak banget nih kejahatan yang dia lakukan. Dan memang kalian mungkin juga request kasus ini karena pelakunya itu baru tertangkap akhir-akhir ini di tahun 2018 kemarin. Nah, jadi selama belasan tahun dia lolos ya. Kira-kira apa sih yang membuat dia bisa lolos? Orang seperti apa pelakunya dan bagaimana sampai akhirnya dia bisa tertangkap? Langsung aja yuk kita bahas. Oh ya teman-teman, nanti di akhir cerita ini aku bakal taruh satu video dari satu channel yang membahas tentang kisah-kisah menarik juga. Jangan lupa ya diklik terus ditonton. Sebelum pelaku dikenal dengan julukan Golden State Killer, dia juga sempat dikenal dengan beberapa nama. Dimulai pada tahun 1974, dia dikenal dengan nama Visalia Rainsaker. Visalia Rainsaker adalah julukan yang diberikan pada seorang pelaku kejahatan yang beroperasi di area Visalia, California, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 70-an. Dia melakukan lebih dari 100 perampokan dan modusnya adalah kalau ada rumah yang kosong, penghuni lagi nggak ada, didatengin sama dia, terus dia masuk lewat pintu atau jendela yang tidak terkunci. Tapi kalaupun nggak ada pintu atau jendela yang nggak terkunci, dia bakalan membobol untuk bisa masuk ke dalam rumah. Nah, saat dia sampai di dalam, dia bakalan buka jendela dari dalam untuk jalan keluarnya nanti. Dan dia juga bakalan gantungin sesuatu yang berisik gitu ya di gagang pintu. Terus juga kadang nahan pintu pakai kursi. Jadi kalau misalkan ada yang buka pintu, dia bakalan denger dan dia bisa melarikan diri dengan cepat melalui jalan keluar yang udah dia sediakan tadi. Nah, setelah dia merasa semua persiapan sudah lengkap, sudah aman, dia pun langsung membuka laci di dalam rumah itu. Terus dia cari kalau ada underwear, ada bra, itu ditaruh di atas tempat tidur. Dan bahkan beberapa kali dia tuh sempat ambil lotion dan dia melakukan masturbasi di sana. Dan biasanya saat penghuni rumah pulang, mereka juga bakalan menemukan majalah-majalah porno dan foto-foto wanita seksi di atas tempat tidur mereka. Pelaku juga melakukan kerusakan tambahan, yaitu seperti menumpahkan wine ke karpet, atau dia robohin lemari, dia berantakin buku, dia semprotin krim cukur gitu ya ke furniture di dalam rumah itu. Dia juga akan mengambil beberapa barang pribadi milik penghuni. Tapi anehnya, Visalia Rainsaker ini terkenal tidak pernah mengambil barang-barang dengan nilai tinggi. Jadi kalau misalkan ada uang cash yang banyak, ada emas yang mahal, dia tuh nggak diambil sama dia. Dibiarin aja, padahal itu gampang banget kalau dia mau ambil. Dia malahan suka banget mengambil barang-barang pribadi penghuni rumah seperti celengan, perhiasan mereka yang kecil-kecil yang bermakna gitu kayak cincin kawin atau gelang-gelang biasa. Kadang juga dia ambil barang pecah belah kayak piring, mangkok, gelas, baju, makanan, anting. Tapi anehnya anting itu nggak pernah diambil sepasang gitu loh sama dia. Jadi cuma sebelah aja, entah yang kiri doang atau yang kanan doang. Dari semua hal ini, polisi menyimpulkan kalau pelaku motifnya bukan hanya merampok dan pengen dapat uang banyak. Dan apalagi ditemukan bukti kalau sebelum dia membobol rumah, dia itu bakalan mengawasi, mengintai rumah tersebut, keluarga tersebut berhari-hari sebelum akhirnya dia membobol masuk. Dan kebanyakan dia memilih keluarga yang mempunyai remaja putri. Pada 11 September 1975, kejahatannya semakin meningkat saat pelaku berusaha menculik gadis berumur 16 tahun yang bernama Beth Snelling yang sudah dia kuntit selama berbulan-bulan. Suatu malam pelaku masuk ke dalam rumah keluarga Beth Snelling saat semua anggota keluarga tertidur pulas. Dia mencoba menculik Beth dari rumahnya itu. Nah, pada saat dia berusaha menculik Beth, ayahnya Beth yang bernama Claude Snelling itu terbangun. Dia langsung lari gitu ya, cari suaranya dari mana. Akhirnya itu ketemu di pintu belakang rumahnya. Dia melihat seorang pria sedang berusaha menculik anaknya.
Pelaku menembak Claude sebanyak 2 kali, lalu dia pergi meninggalkan tempat kejadian. Beth akhirnya selamat, bisa diselamatkan oleh ayahnya, tapi sayang sekali ayahnya meninggal dunia keesokan harinya. Setelah kejadian itu, Beth berkali-kali diinterview oleh kepolisian Visalia untuk mencari tahu deskripsi pelaku. Dan dari keterangan Beth, dia menjelaskan si pelaku ini dengan seorang pria berkulit putih, tingginya sekitar 170-175 cm, umurnya sekitar akhir 20-an, badannya standar, tidak terlalu berotot, matanya merah, tangannya kuat, suaranya itu berat dan serak. Jadi kalau dia ngomong itu lebih seperti orang menggeram. Pelaku menggunakan topeng ski yang bolong di bagian mata dan hidungnya, pakai baju warna gelap, dan sepatunya itu berdicit saat berjalan. Jadi kemungkinan itu adalah sepatu tenis. Berdasarkan warna alis dan warna bulu di tangannya, menurut Beth, pelaku itu kemungkinan mempunyai warna rambut pirang atau coklat terang. Tapi walaupun saat itu polisi sudah mulai mencari pelakunya ini sama sekali nggak mundur, nggak berhenti, bahkan makin agresif. Dia malahan mulai menelpon calon korbannya dan memberikan pesan-pesan yang mengerikan. Bahkan dia sekarang berani untuk masuk ke dalam rumah yang penghuninya masih ada di dalam. Jadi pada Desember 1975 ada seorang penghuni rumah yang memperhatikan ada jejak sepatu yang kelihatannya masih baru di bawah jendela kamar anak perempuannya. Dan memang rumahnya itu sudah menjadi korban pembobolan beberapa bulan sebelumnya. Dia pun melaporkan kejadian ini sama polisi. Besok malamnya seorang petugas polisi datang ke rumah mereka dan berjaga di sana diam-diam. Jadi nungguin pelaku ini kemungkinan datang gitu kan. Dan bener aja pelaku ini datang ke rumah tersebut. Tapi saat petugas polisi itu berusaha menangkap dia, sang pelaku langsung menembak petugas polisi ini dan dia melarikan diri. Walaupun polisi sudah berusaha, tapi Visalia Ransacre tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan itu adalah insiden terakhir yang terdengar dilakukan oleh Visalia Ransacre. Setelah itu dia seperti lenyap begitu aja, nggak ada lagi kejahatan serupa yang dilakukan di area Visalia. Tapi bukan berarti dia berhenti ya teman-teman. Dia melanjutkan aksinya di area Sacramento, California. Dan aksinya tuh meningkat dari yang tadinya cuma perampokan menjadi pemerkosaan dan lebih lagi. Pada 1976, beberapa pemerkosaan terjadi di area Sacramento, California. Pada intinya modus si pelaku ya, dia keluar, dia mengamati kira-kira wanita mana nih yang bisa jadi korbannya. Setelah dia ketemu, oh ini nih, langsung dikuntit sama dia, diintai, terus diikutin, dipelajarin rutinitas wanita ini, dan akhirnya dia membobol masuk ke dalam rumahnya dan memperkosa wanita tersebut. Bener-bener mengerikan ya teman-teman, gak kebayang gimana rasanya tiba-tiba kebangun terus ada seorang pria yang kita gak kenal di hadapan kita gitu yang mau memperkosa kita. Dari pernyataan para korban saat mereka kebangun, mereka melihat seorang pria yang berdiri di ujung tempat tidur mereka, diem aja gitu ya, ngeliatin pakai topeng ski. Bahkan ada beberapa korban yang bilang si pria itu sudah dalam keadaan tidak berbusana sama sekali. Biasanya dia juga sudah pegang senjata untuk menakut-nakuti korbannya supaya nggak ngelawan, dan beberapa dari mereka itu diserang saat mereka sedang sendirian di rumah, pacar atau suaminya tuh kerja gitu ya, dan ada juga yang memang tinggal di rumah itu sendirian. Tapi pelaku juga nggak segan-segan masuk ke dalam rumah memperkosa wanita yang di dalam itu lagi ada suami atau pacarnya. Jadi ada anak laki-laki tuh di dalam rumah, bener-bener nekat. Modusnya juga sama, dia bakal masuk ke dalam rumah korbannya di tengah malam, dia membawa senjata untuk menakut-nakuti mereka supaya nggak ngelawan, dan dia langsung bilang sama korbannya ini, oke, kalian harus nurutin aku atau kalian akan aku bunuh. Kemudian dia akan menyuruh si wanita untuk mengikat suami atau pacarnya itu, dan dia bakalan awasin ikatannya itu bener-bener kenceng. Habis itu direbahin lah si laki yang udah diikat itu, di atasnya ditaruh tumpukan piring. Terus dia bakal bilang sama si pria itu, hey denger ya, kamu jangan bergerak, kalau sampai aku dengar ada piring yang jatuh, kamu atau istri kamu bakalan aku bunuh. Setelah itu dia bakal bawa si istri ini ke ruangan lain, tapi nggak begitu jauh, jadi suami itu dengan jelas bisa mendengar apa yang terjadi, dan dia bakal memperkosa sang istri di ruangan lain tersebut. Nggak bisa dibayangin gimana menyedihkannya kejadian ini untuk para korban ya teman-teman. Untuk si suami gimana coba kalian bayangin, tahu istrinya tuh sedang mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa dengar tangisan dan teriakan istrinya aja.
Juga buat si wanita, dia diperkosa di dalam rumahnya sendiri, di mana ada pacarnya, ada suaminya, dan dia tahu pacar atau suaminya itu nggak bisa nolongin dia. Dan biasanya seorang pelaku kejahatan itu berusaha banget untuk nggak pegang banyak benda di tempat kejadian supaya dia nggak ketahuan gitu kan. Tapi beda banget sama pelaku satu ini. Dia itu bakalan bersantai-santai dulu sebelum atau sesudah dia melakukan kejahatannya. Contohnya dia akan memperkosa korbannya berkali-kali selama beberapa jam, dan di antara jeda itu dia bakalan santai-santai di dalam rumah korbannya tersebut. Dia bikin kopi, dia bikin roti, dan juga dengan teliti menggeledah laci yang ada di dalam rumah tersebut. Dan pastinya banyak sekali DNA milik dia yang menempel gitu ya di berbagai benda dalam rumah. Tapi hal itu bukanlah menjadi kekhawatiran bagi para pelaku kejahatan di zaman itu, karena memang teknologi DNA saat itu tidak canggih, masih kuno. Jadi walaupun polisi menemukan DNA mereka, nggak banyak juga yang bisa polisi lakuin. Nah, satu hal yang semua korban pemerkosaan ini bilang, kalau si pelaku mempunyai daerah pribadi yang sangat kecil. Jadi polisi menduga kalau ini ada hubungannya sama motif dia melakukan semua kejahatan ini. Kayak mungkin dia merasa sering diremehin, dikatain gitu ya sama wanita yang dia suka atau gimana. Akhirnya dia melakukan seperti ini sama wanita-wanita korbannya ini, kayak gitu. Mungkin ada motif yang berhubungan dengan hal ini. Menurut polisi, pelaku adalah orang yang penuh taktik. Dia tahu apa yang harus dilakukan supaya nggak tertangkap, dan semua kejahatan ini membuat dia tertantang. Jadi dia tuh menikmati semua kejahatan yang dia lakukan ini. Dia juga bakal menakuti korbannya setelah dia serang. Dia menelpon korbannya dan ngomong dengan cara yang serem banget. Berikut rekamannya. Gila, serem banget kan. Aku kalau dapet telepon kayak gitu bener-bener langsung lapor polisi. Merinding. Masyarakat Sacramento pastinya sangat panik, sangat ketakutan, apalagi para wanitanya. Jadi polisi pun menggelar pertemuan di aula kota. Jadi semua warga yang khawatir tentang kasus ini bisa hadir, bisa mendiskusikan hal ini bersama-sama. Dan gak lama setelah pertemuan ini, ada seorang pria tanpa nama yang menelpon polisi. Dia bilang, aku akan beraksi malam ini di area Watt Avenue. Akhirnya malam itu pun polisi langsung berjaga di area Watt Avenue. Dan betul aja ada seorang pria sedang menyeberang jembatan Watt Avenue. Dia pakai topeng ski, tapi dia terlalu cepat buat polisi, jadi pas dikejar dia berhasil meloloskan diri. Saat inilah polisi menjuluki si pelaku dengan East Area Rapist atau pemerkosa area timur. Pada 1978, pelaku bukan hanya melakukan pemerkosaan, tapi juga pembunuhan. Jadi ada sepasang suami istri yang bernama Brian dan Kate. Dia sedang mengajak jalan anjingnya malam itu. Tiba-tiba ada seorang pria memakai topeng ski, membawa senjata, nyamperin mereka dari belakang. Nah, saat mereka melihat itu, mereka langsung berusaha melarikan diri kan. Dikejarlah sama pelaku sampai di satu halaman belakang rumah warga. Nah, biasanya East Area Rapist itu menyerang pasangan di dalam rumah kan. Tapi malam itu dia menyerang di luar rumah gitu. Kalau di dalam rumah kan pasangan itu memang nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari kemana-mana. Tapi kalau di luar rumah itu ada kesempatan bagi pasangan ini untuk kabur. Jadi sang suami yaitu Brian memutuskan untuk melawan. Dan sang pelaku dia nggak punya nggak punya persiapan apa-apa tentang perlawanan ini, dan dia sadar satu-satunya cara supaya dia bisa lolos, dia nggak ketangkep, ya dia harus membunuh dua korbannya ini. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menembak pasangan ini hingga tewas. Setelah itu dia melarikan diri. Lalu pada 1979 pelaku masih dikenal sebagai East Area Rapist, tapi dia melakukan kejahatan di area lain yaitu sebelah selatan California. Disinilah dia dikenal sebagai Original Night Stalker.
Pembunuhan ketiga dan keempat terjadi pada tahun 1979. Dia masuk ke dalam rumah pasangan yang bernama Robert dan Deborah. Malam itu mereka sedang tertidur pulas. Pelaku masuk melalui pintu kaca yang gak terkunci. Setelah masuk, dia mengikat mereka dan memperkosa si wanita, lalu membunuh mereka berdua. 30 Maret 1980, pembunuhan kelima dan keenam terjadi. Korbannya adalah Charlene dan Lyman Smith. Modusnya sama seperti pembunuhan sebelumnya, tapi kali ini dia tidak membunuh menggunakan senjata api, tapi dia menggunakan kayu bakar dari perapian rumah tersebut untuk memukuli mereka hingga tewas. Nah, saat ini juga muncul dugaan, jadi karena ikatan yang dipakai untuk mengikat para korban itu adalah ikatan yang sangat rapi, yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pengalaman dalam pramuka, militer, atau bahkan kepolisian. Lalu pada bulan Agustus 1980, pelaku membunuh pasangan muda lain yang bernama Keith dan Patrice Harrington. Pada Februari 1981, seorang wanita bernama Manuela Withan dibunuh saat berada di rumahnya. 27 Juli 1981, pelaku membunuh Gregory Sanchez dan Sherry Domingo di rumah mereka. Lalu pada 4 Mei 1986, dia membunuh seorang gadis bernama Janelle Cruz yang masih berumur 18 tahun. Jadi saat itu, Janelle sedang berada sendirian di rumah karena orang tuanya lagi liburan ke Meksiko. Dan itu adalah kasus pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh Original Night Stalker atau Golden State Killer. Nah, saat itu polisi belum bisa membuktikan kalau Visalia Rainsacker, East Area Rapist, dan Original Night Stalker adalah pelaku yang sama, orang yang sama. Karena walaupun sudah ada kecurigaan, tapi mereka masih belum punya buktinya. Tapi akhirnya di tahun 2001, setelah teknologi DNA semakin membaik, mereka bisa mengkonfirmasi kalau East Area Rapist dan Original Night Stalker adalah orang yang sama. Saat inilah nama Golden State Killer muncul. Jadi ceritanya ada seorang wanita bernama Michelle McNamara. Dia itu sangat tertarik dan terobsesi dengan kasus ini. Dia berkomunikasi dengan para korban, membantu para korban. Dia berusaha sebisa mungkin karena pengen banget tahu siapa sih ini pelakunya gitu loh. Dan memang dia sangat membantu dalam kasus ini. Dia banyak membantu dalam kasus ini. Dan nama Golden State Killer itu juga pertama kali yang kasih ke pelaku adalah si Michelle ini. Pada Juni 2016, polisi merilis sketsa pelaku dengan imbalan $50.000 kalau misalkan ada yang bisa menemukan pelaku ini. Nah, di tahun 2016 itu pastinya teknologi DNA sudah jauh membaik dan saat itu ada sebuah website pengecekan DNA yang bisa diakses publik yang bernama JetMatch. Polisi pun memasukkan DNA milik pelaku ke website itu untuk dicek gitu ya. Jadi kan DNA-nya kan mereka simpen nih dari korban-korban pemerkosaan yang dulu itu. Akhirnya website tersebut memperlihatkan ada 20 orang yang kemungkinan besar itu adalah DNA si pelaku. Mereka terus mempersempit lagi dan lagi sampai akhirnya tinggal satu tersangka aja, yaitu seorang pria bernama Joseph James DeAngelo. Hal selanjutnya yang mereka lakukan adalah melacak keberadaannya Joseph DeAngelo ini supaya mereka bisa mendapatkan DNA-nya dan bisa melakukan tes kecocokan mengkonfirmasi kalau Joseph DeAngelo itu memanglah Golden State Killer. Mereka mengintai Joseph DeAngelo ini selama berhari-hari. Mereka menunggu si Angelo membuang sesuatu supaya mereka bisa ambil dan akhirnya mereka mendapatkan sidik jari DeAngelo dari gagang pintu bekas dia pegang dan juga mendapatkan DNA-nya dari ini loh, tisu bekas dipakai sama Joseph terus dibuangkan sama dia ke tempat sampah, diambillah sama polisi dari tempat sampah itu. Dan setelah dites ternyata hasilnya cocok teman-teman, jadi bisa dipastikan kalau Joseph James DeAngelo adalah Golden State Killer. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau cerita sedikit tentang backgroundnya Joseph DeAngelo ini ya. Joseph James DeAngelo lahir pada 8 November 1945 di New York, Amerika Serikat. Tapi saat muda, dia pindah ke California. Dan pada tahun 1964, dia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan dia sempat mengabdi di Vietnam selama 2 tahun. Setelah keluar dari Angkatan Laut, dia berkuliah. Selama berkuliah, dia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat pintar. Dan dia pun lulus dengan tanda kehormatan. Jadi dia memang mahasiswa yang baik. Pada 1971, dia kuliah di Universitas Sacramento dan mendapatkan gelarnya di bidang Criminal Justice. 1973-76, dia bekerja sebagai polisi di bidang perampokan.
Gila ya, berarti bener nih, dia punya background di militer dan kepolisian. Dia juga seorang petugas polisi di Auburn, California dari tahun 1976 sampai 79. Tapi karirnya di kepolisian itu berakhir di tahun 1979 karena dia ketahuan mencuri palu dan alat penjinak anjing. Pas ketahuan nih bukannya minta maaf teman-teman, tapi dia malah mengundurkan diri. Mungkin dia takut ya ditanya, untuk apa kamu ambil barang-barang itu? Dia takut diinvestigasi lebih lanjut kali ya. Jadi ya udah dia ngundurin diri aja. Dan sebenarnya ini menjawab pertanyaan para polisi juga ya. Karena kan kebanyakan korbannya itu di rumah punya anjing penjaga gitu. Anjing yang biasanya galak sama orang-orang baru, pasti bakal berisik. Tapi kok ini anjingnya nggak bersuara sama sekali, nggak berisik. Nah, ini bisa jadi jawabannya karena dia punya yaitu alat penjinak anjing. Lalu pada 1980 dia menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pengacara, yaitu Sharon Murray. Mereka membeli rumah di daerah Citrus Heights, California. Mereka mempunyai 3 orang anak perempuan dari pernikahannya ini. Tapi sayangnya di tahun 91 mereka bercerai. Selama 27 tahun, dimulai dari tahun 1990, dia bekerja sebagai mekanik truk sampai akhirnya dia pensiun di tahun 2017. Ciri-cirinya Joseph DeAngelo juga sama dengan deskripsi yang diberikan oleh para korban tentang pelaku. Nah, kalau menurut teman-teman dan keluarganya Joseph DeAngelo, dia itu memang orangnya sedikit temperamen, nggak sedikit sih, dia memang temperamen banget katanya, pemarah. Tapi selain itu, mereka sama sekali nggak berpikir kalau Joseph DeAngelo adalah seorang kriminal, apalagi seorang Golden State Killer. Pada 24 April 2018, polisi menangkap Joseph DeAngelo. Mereka menuntut Joseph DeAngelo dengan dakwaan 8 pembunuhan tingkat 1. Tapi sayangnya polisi tidak bisa menuntut DeAngelo karena kasus pemerkosaan dan pencurian yang dia lakukan. Karena katanya itu kasusnya udah lama banget. Jadi undang-undang untuk pelanggaran tersebut tuh udah kadaluarsa. Joseph James DeAngelo has been called a lot of things by law enforcement. He's been called the East Side Rapist. He's been called the Visalia Ransacker, the original Night Stalker, and the Golden State Killer. Today, it's our pleasure to call him defendant. Jaksa penuntut mengincar hukuman yang paling berat untuk Joseph DeAngelo, yaitu hukuman mati. Tapi pada tanggal 29 Juni 2020, Joseph DeAngelo mengaku bersalah atas 13 pembunuhan dan 13 penculikan untuk menghindari hukuman mati. Sampai saat ini persidangan masih berjalan dan katanya bakal berlangsung lama banget, setidaknya 10 tahun. Ya kayaknya Joseph DeAngelo belum tentu ya melihat akhir persidangan dia, karena sekarang aja dia udah tua banget. Umurnya tuh udah 70-an lebih. Dan diperkirakan persidangannya ini bakal menghabiskan biaya sekitar 20 juta dolar. Pengadilan juga mengizinkan kamera untuk masuk ke ruang sidang, boleh direkam atau mungkin boleh di live kali, bisa jadi ya. Jadi ya mungkin kalian bisa mengikuti persidangannya dengan jelas untuk kalian yang mau menyaksikan gitu ya nanti. Dan juga HBO membuat film dokumenter tentang kasus ini yang diangkat dari buku yang ditulis oleh Michelle McNamara tadi yang berjudul I'll Be Gone in the Dark. Setelah waktu yang sangat lama, pelakunya tuh baru bisa ketangkep ya teman-teman, karena memang dia itu ya seorang polisi pada saat dia aktif merampok, pada saat dia aktif memperkosa. Gila, serem banget sih. Polisi gitu, orang yang seharusnya melindungi masyarakat, justru dia pelakunya yang bikin masyarakat panik, yang ngelakuin kejahatan sama masyarakat sampai seterkenal itu karena kekejamannya dia gitu kan. Oke teman-teman, itu dia tadi kisah kita untuk kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini, karena aku pengen banget denger. Dan kalau misalkan kalian ada mau request kasus, bisa DM aku aja lewat Instagram HanifaStory92. Sebisa mungkin semua request dari kalian bakalan aku ceritain. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye!